Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi pelajaran tema 7, kelas 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar dari tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Ayo mengamati. Bagong Kussudiardjo. Bapak Bagong Kussudiardjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, yang mana di Yogyakarta pada tahun 1954. Dan pada 1957 beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tedjokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi, banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun Padepokan Seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, toprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus yang ke-6. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, yaitu Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Nah, inilah sebuah biografi singkat tentang Pak Bagong Kussudiardjo. Nah, kemudian ayo menulis. Di sini ada tugas untuk kalian. Kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardjo. Sekarang kerjakan tugas berikut. Nomor 1, 2, 3. Ya, dikerjakan. Seperti biasa, salin dan tulis di buku tulis. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau juga kelompok. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Ayo mengamati. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Pertama, ada tari piring. Tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat.
Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan juga putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Yang kedua ada tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara yaitu Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Nah, tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Yang ketiga ada tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju, kecak musang, kain saping, dan tandak atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan juga selendang. Nah, yang keempat ini adalah tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Kemudian yang keenam ada tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut jengger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu jengger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang amat dalam. Selain itu ada tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, kiteop, dan gel. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah banang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan dari tari jaipong. Yang ketujuh ada tari bambangan cakil. Bambangan cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari bambangan cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian bambangan cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Yang kedelapan ada tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam.
Selanjutnya ada tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, yaitu di Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berdasar berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan juga ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Yang terakhir ada tari golek menak. Tari golek menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari beksa golek menak atau beksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Nah, inilah anakku sekalian, tari yang berpasangan. Ada 10 macam tarian yang secara pentasnya itu berpasangan. Nah, tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan kita. Nah, dari pernyataan yang sudah saya kasih tadi itu bisa kalian simak baik-baik, bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami. Dan sekarang ada tugasnya 1-6. Seperti biasa, kalian tulis dan salin di buku tulis kalian. Kemudian kalian isi. Ya, ini tugasnya ada 6. Kalian tulis. Videonya bisa kalian skip terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai, seperti biasa kirim via WhatsApp. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.